Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, semoga kali ini kita semua tetap sehat. Hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 3.9, menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. 4.9, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Memahami dan mengidentifikasi organ pernapasan. 2. Memahami mekanisme pernapasan. Apa itu pernapasan? Pernapasan atau respirasi adalah pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Secara umum, pernapasan dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar, yaitu alat-alat pernapasan manusia atau organ pernapasan manusia. Yang pertama, hidung, yang kedua paring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 paru-paru dan alveolus. Berikut adalah penjelasan organ-organ pernapasan. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang, otot, dan kulit. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring atau filter udara yang masuk ke tubuh. Bulu dan lendir atau mukus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. Organ yang kedua yaitu faring. Tenggorokan atau disebut faring merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernapasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring, trakea, dan bronkus. Organ yang ketiga, laring. Terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok laring yang dikenal sebagai kotak suara. Adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Masuk ke organ yang keempat, yaitu trakea. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa, fungsi utama sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Organ yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorok, jumlahnya sepasang, menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar sempurna. 6. Yaitu organ bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus.
Yang ketujuh yaitu organ paru-paru dan alveolus. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilingkupi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Lanjut ke materi yaitu mekanisme pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi atau proses menghembuskan udara. Udara masuk melalui hidung melewati paring, laring, trakea, dan bronkus. Dari bronkus, udara masuk ke paru-paru melalui bronkiolus. Udara akan berakhir di alveolus. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan diserap oleh darah dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui hembusan napas. Adapun mekanisme pernapasan dibagi menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Berikut penjelasan dari pernapasan dada. Pernapasan dada, ketika udara masuk atau inspirasi, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga volume rongga dada membesar. Dan ketika udara keluar, tulang rusuk turun karena otot interkosta berelaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil. Pernapasan perut, yaitu ketika udara masuk atau inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Dan ketika udara keluar atau ekspirasi, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, volume rongga dada mengecil. Nah, itulah penjelasan dari mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.